Ada beberapa dari kalian yang mungkin ngerasa duit kalian tuh gitu-gitu aja dan gak pernah bisa bertambah. Tapi di video kali ini gue bakal lebih jelasin ke kalian gimana cara gue bisa dapetin 100 juta pertama dengan cara gue sendiri. Dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin gue bakal jelasin ke kalian. Kira-kira hal apa aja yang bikin kita bisa lebih mempercepat 100 juta pertama kita. Sebagai entah kamu masih muda atau entah kamu udah umur 20-an, 30-an, it's okay. Gak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Yang penting kalian selalu mencoba dan kalian mau berubah untuk mencoba. Jadi sebelumnya gue ngomong gini, bukan sembarangan ngomong. Bukan gue nggak punya pengalaman di situ, terus gue sembarang bacot aja, enggak ya. Jadi kalau kalian yang tahu background gue sebelumnya, gue berasal dari orang yang biasa-biasa aja, bahkan mau dibilang minus. Jadi gue mulai semua usaha gue yang sudah ada sekarang, itu mulai dari minus. Karena gue nggak ada modal, nggak dikasih modal sama orang tua, dan bukan berasal dari keluarga yang kaya. Jadi semuanya gue mulai sendiri. Jadi dulu gue capai 100 juta pertama gue barengi dengan usaha makelar sama usaha kecil-kecilan. Yang akhirnya usaha kecil-kecilan itu, setelah difokusin usaha itu, akhirnya bisa berkembang. Dan akhirnya gue capai 1 miliar pertama dari usaha itu juga. Jadi mungkin di sini gue bakal kasih kalian beberapa tips atau beberapa hal yang kira-kira menghambat 100 juta pertama kalian. Yang pertama, sebagian besar dari kalian itu susah banget capai 100 juta pertama karena susah untuk manajemen keuangan kalian. Jadi misalkan kalian baru punya bisnisnya udah menghasilkan, tapi uang kalian tuh susah banget, kayak kerasa di situ-situ aja. Kayak pengeluaran tuh makin nambah dan sebagainya. Sebelumnya kalian harus telaah diri kalian sendiri. Biasanya orang kalau udah ngerasain duit, apalagi duit pertama, punya bisnis baru jalan dikit, itu langsung foya-foya, langsung pengen beli ini, pengen beli itu, langsung beli HP. Misalkan contohnya kamu baru sampai 50 juta pertama, terus tiba-tiba kamu muncullah iPhone baru. Nah di situ kamu langsung beli iPhone itu dengan iming-iming self reward dan sebagainya. Kamu berpikir bahwa nggak apa-apa, aku udah kerja setengah mati, aku harus beli iPhone ini supaya aku bisa lebih fokus lagi kerjaannya. Enggak gitu. Kamu kalau misalkan kebanyakan gaya, kamu boleh gaya, tapi nanti gaya itu kalau sekarang kamu masih muda, apa sih? Kenapa? Apa gunanya kamu mengimpress orang-orang lain itu apa gunanya? Kecuali memang kerjaan kamu memang membutuhkan itu. Misalkan kerjaan kamu tuh online shop. Misalkan kamu punya suatu online shop di mana kamu harus banyakin konten di situ. Terus HP kamu sekarang Android dan kamu memang harus beli iPhone. Tapi kan nggak harus beli iPhone yang harganya paling mahal. Kamu bisa aja beli iPhone yang emang ya sesuai. Misalkan kamu baru punya uang 50 juta. Bisnis ini baru menghasilkan 50 juta. Nah, nggak salah kalau kamu beli iPhone mungkin seharga 5 juta. Ya mungkin yang sesuai standarnya. Nggak perlu kamu beli iPhone paling mahal tuh, nggak perlu juga. Kebanyakan seperti itu. Jadi beli iPhone itu cuma untuk mengimpress orang lain. It's okay, nggak ada salah untuk kamu personal branding. Tapi kamu harus pertimbangkan semua itu. Nggak apa-apa, gue punya toko iPhone. Tapi gue ngomong kayak gini untuk kebaikan kalian semua juga. Jadi nggak semata-mata gue cuma jualan aja ya. It's okay kalau kalian mau beli iPhone termahal sekalipun. It's okay kalau kalian udah mampu. Jadi jangan pernah membeli sesuatu kalau kalian belum mampu. Itu satu hal yang mungkin menurut gue penting juga untuk kalian ketahui ya. Dan yang kedua, kalau kalian tanya gimana cara manajemen keuangan untuk mencapai 100 juta pertama, manajemen keuangan yang gue selalu pakai dari dulu, gue nggak akan beli sesuatu barang. Bahkan sebelum gue punya 100 juta pertama itu, gue udah selalu pikir di otak gue gitu. Gue nggak akan beli sesuatu kalau gue belum bisa beli barang itu 10 kali. Kalau misalkan nggak 10 kali, misalkan gue udah bener-bener pengen banget, 5 kali belum bisa beli barang itu, gue nggak akan beli barang itu. Contohnya, gue baru punya uang sekitaran 100 juta rupiah. Terus gue pengen beli moge yang harganya mungkin cuma 80 juta, 70 juta. Gue gak akan beli, tapi sebagian besar orang di luar sana, mereka gak bisa nahan keinginan itu. Ketika mereka punya uang 100 juta, ya, mereka langsung beli moge yang harganya 80 juta, 70 juta, 50 juta. Bahkan setengahnya dari uang yang dia punya dari bisnis itu. Jadi gini, untuk kalian yang sekarang udah bisa menghasilkan 100 juta pertama dari bisnis kalian, jangan fokusin ke gaya dulu. Fokusin ke usaha kalian dulu. Besarin usaha kalian dulu, sampai nanti suatu saat di fase tertentu, ketika kalian udah sampai di usaha kalian udah benar jalan, dan udah kelihatan hasilnya, dan usaha kalian, total valuasi usaha kalian, misalkan total aset di usaha kalian udah 1 miliar misalkan. Misalkan kalian usaha baju kalian ini udah 1 miliar stoknya di dalam. Nah kalian mau ambil misalkan contohnya 50 juta, it's okay lah. Sebenarnya juga nggak boleh, cuma nggak apa-apa. Itu untuk self reward. Kalau udah sampai di titik itu nggak apa-apa. Tapi kalau uang kalian baru 100 juta, nggak usah kebanyakan gaya dulu. 100 juta tuh dikit banget, sangat-sangat sedikit. Jadi jangan kalian kejar self reward dan sebagainya, self branding. Oke, kalau kamu punya usaha yang memang membutuhkan personal branding, itu mungkin bisa ada pertimbangan. Tapi kalau usaha kamu nggak membutuhkan personal branding, nggak ada gunanya kamu membeli sesuatu untuk mengimpress orang lain. Ingat, untuk mengimpress orang lain itu adalah salah satu cara untuk bikin kamu miskin dan makin miskin. Ketika kamu membeli sesuatu hanya untuk mengimpress orang lain. Dan nggak ada hubungannya antara usaha atau bisnis kamu di dalam situ. Oke, masuk pada tahap selanjutnya. Kenapa banyak orang nggak bisa mencapai 100 juta pertama mereka? Walaupun usahanya udah jalan, dia udah punya usaha, usahanya udah jalan, udah menghasilkan, tapi dia nggak bisa mencapai 100 juta pertama. Jadi kebanyakan karena mereka FOMO untuk investasi. Gue nggak salahin investasi, nggak apa-apa. Kalau menurut gue pribadi, gue investasi itu adalah ketika gue udah benar-benar punya duit yang udah nggak bisa diputar lagi di usaha itu. Misalkan contohnya, kamu punya suatu usaha. Usahanya ini udah bisa menghasilkan 100 juta rupiah. Pertama,
ya berarti usaha itu dalam artian udah bisa menghasilkan untuk kamu dong. Nah, 100 juta rupiah pertama itu nggak ada salahnya untuk kamu invest lagi ke usaha kamu yang udah jalan itu. Jadi jangan fokus ke investasi kripto dulu, forex dan sebagainya. Jangan dulu ke situ. Ingat, jangan dulu ke situ. Investasi terbaik adalah investasi ke bisnis yang udah kamu rasain bahwa ini menghasilkan. Itu adalah investasi terbaik. Ini cuma based on my experience juga. Gue juga investasi di kripto, investasi di forex juga dulu. Misalkan ini kalau misalkan kalian belum mengerti. Misalkan contohnya, kamu punya 100 juta pertama dari hasil jualan thrift. Kamu thrift itu baju yang second itu, terus kamu jualkan, kamu misalkan sampai 100 juta pertama. Mungkin dapat informasi dari teman kamu, "Woi, aku dapat untung segini dari kripto, segini dari kripto." Itu kamu jangan terlalu dengar mereka dulu. Jangan ikut-ikutan FOMO. Harus tetap pada pendirian kamu. Oke, aku dapat 100 juta pertama dari usaha ini, dan uangnya sekarang 100 jutanya nganggur. Ya, mending aku invest lagi ke situ. Misalkan contohnya, dengan modal 200 juta, aku bisa dapat 100 juta dari usahaku ini. Ngapain aku harus fokus investasi lain dulu? Fokusin dulu, perbesar usaha kamu yang sudah ada. Ingat, perbesar fokus ke usaha yang sudah ada. Ini nggak harus 100 juta, ini cuma sebagai patokan. Misalkan, kamu baru bisa menghasilkan uang 10 juta pertama. Misalkan kamu menghasilkan 10 juta pertama itu dari mana? Dari makelar misalkan. Oke lah, menghasilkan 10 juta dari makelar, dan kamu udah dapat 10 juta itu, nggak ada salahnya untuk kamu investasiin lagi ke pekerjaan kamu sebagai makelar itu. Misalkan contohnya, kamu cuma pakai Android, kamu rekam-rekam biasa, nggak ada editing dan sebagainya, kualitasnya juga ya gitu-gitu aja. Nggak ada salahnya 10 juta itu kamu pakai 3 jutanya atau 4 jutanya untuk beli iPhone, yang dimana hasilnya kualitasnya lebih bagus daripada Android untuk merekam, ya dalam artian untuk memperbaiki kualitas, untuk supaya calon-calon buyer kamu ke depannya lebih percaya sama kamu. Jadi investasilah ke hal yang kamu tuh udah ngerti. Kalau kamu belum ngerti, ya nggak ada salahnya kamu nyoba, tapi ya udah, kamu boleh nyoba investasi dan sebagainya, tapi nanti kalau kamu benar-benar nggak bisa muter lagi di dalam bisnis kamu, kayak gue misalkan, gue mulai investasi itu ketika gue udah benar-benar punya usahanya ini gue udah nggak bisa lagi, gue udah mau stok barang sebanyak apapun ya lakunya tetap gitu-gitu aja. Nah itu nggak ada salahnya, adalah uang dingin. Jadi dulu tuh gue pisahin. Jadi kalau usaha gue sendiri itu gue pisahin rekening modal, rekening profit, rekening pengeluaran, itu gue pisahin semua. Jadi kan kita kelihatan tuh setiap bulan profitnya berapa, profit bersihnya berapa. Nah itu kita bisa lihat dari situ. Nah ada beberapa persen yang gue ambil untuk ya udah coba investasi ke sini. Siapa tahu memang rezekinya di situ. Tapi investasi bukan sebatas investasi taruh-taruh aja, dengerin kata orang aja, enggak. Gue lakukan research juga. Jadi dulu ya sempat gue investasi ke beberapa koin juga. Kalau kalian ingat zaman dulu koin Raca itu di cycle sebelumnya kalau kripto. Jadi kalau kalian yang gue main kripto, gue udah main dari cycle sebelumnya. Ini bukan main sih, lebih ke investasi, karena gue lebih ngejar ke investasi long term daripada trading, yaitu yang short term ya. Jadi dulu gue kayak gitu. Jadi gue ambil berapa persen dari profit usaha gue, itu gue masukin ke koin itu, dan alhamdulillah waktu itu profit. Gue nggak mau terlalu bahas soal kripto dan sebagainya, karena ini kita bahas soal bisnis. Kita udah selesai ngomong soal hal yang tadi. Nah sekarang kita bahas hal apa lagi yang sekiranya bikin kalian susah untuk mencapai 100 juta pertama. Kalau kalian mau tahu, itu adalah lingkungan kalian. Jadi kalau misalkan kalian masih hidup di suatu lingkungan yang dimana nggak bisa bikin kalian maju, mending kalian tinggalin lingkungan itu. Jadi contohnya, misalkan kalian sekarang berada di lingkungan teman-teman kalian yang suka main judi online, yang suka pinjol dan sebagainya, yang mentingin gaya hidup, nggak peduli uangnya dapat dari mana, entah nyuri, entah pinjol, mending kalian tinggalin jauh-jauh seperti itu. Mending kalian tinggalin. Jadi nggak ada salahnya kalian nggak punya teman, itu nggak ada salahnya. Ketika kalian lagi proses, memang kalian akan mulai kehilangan teman, kalian akan mulai kehilangan siapapun yang nggak bisa mendukung kalian. It's normal. Hidup itu berjalan, dan kalian gak perlu takut untuk kehilangan siapapun, kecuali orang tua kalian. Dan bahkan orang tua aja kadang tuh gak bisa mendukung kita. Ini suatu realita yang memang kita harus terima. Terkadang orang-orang yang gak mendukung kita itu bukan dari orang-orang yang jauh, tapi dari orang-orang terdekat itu sendiri. Bahkan orang tua, saudara, itu mereka gak setuju sama kita. Ketika kita mau usaha, mereka bilang kamu gak akan bisa gini-gini. Udah, kamu gak usah dengerin mereka. Ketika kamu ngerasa yang kamu lakukan itu benar, silahkan lakukan sendiri. Tapi jangan pernah membebankan mereka. Jadi misalnya kayak gua dulu ya. Orang tua gue nggak pernah sama sekali mendukung gue untuk membuka usaha dan sebagainya. Tapi apa? Kalau gue mikir gue kayak gini-gini aja, gue dengerin kata orang tua gue gini. Orang tua itu memang mereka adalah makhluk yang paling mulia di dunia ini untuk kita. Tapi kita harus mikir juga, kalau kita dengerin kata mereka, kita bisa maju apa enggak ke depannya. Gitu loh. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu. Dan ketika nanti kalau pertimbangan kamu salah, kamu nggak boleh menyalahkan orang tua kamu juga. Karena pertimbangan yang kamu ambil itu dari diri kamu sendiri. Memang kita dipaksa untuk harus bisa berpikir. Walaupun kita masih muda, kamu mau umur 16-an, 15-an, 17-an, kamu harus menata dari saat itu. Tentukan kira-kira kamu kedepannya mau jadi apa. Mau jadi pengusaha kah? Pengusaha yang seperti apa? Atau misalkan kamu mau jadi dokter kah? Atau jadi profesional apakah? Kamu harus tentukan dari awal supaya kamu benar-benar bisa siap di situ. Dan bikin kalian juga nggak bisa maju dalam satu lingkungan. Misalkan, contohnya, kalian baru punya usaha nih. Usahanya mungkin baru bisa menghasilkan, misalkan 1 bulan kalian udah bisa dapat 5 juta dari usaha kalian. Tiba-tiba kalian ketemu circle teman kalian yang gitu-gitu aja. Yang tiba-tiba mereka bilang gini, wah udah dapat uang 5 juta pertama nih dari usahanya lagi jalan nih. Ayo traktir yuk, dugem.
ayo traktir lu minum, ayo traktir makan, lu susah buat nolaknya karena nggak enak sama mereka. Contoh hal kecil yang kayak gitu. Jadi ya it's okay, nggak hilangkan rasa nggak enakan tuh, hilangkan rasa nggak enakan tuh harus dihilangkan. Jadi kamu nggak perlu takut nggak enak sama ini, takut nggak enak sama ini, harus dihilangkan hal-hal seperti itu. Jadi gimana caranya kamu berusaha untuk nggak dengerin orang lain. Kalau kamu punya sesuatu hal yang pengen kamu lakukan, coba dulu aja. Karena kalau kalian mau tahu, banyak orang-orang yang udah berumur, yang udah tua, keinginan terbesar mereka tuh apa sih kalau kalian mau tahu? Keinginan terbesar mereka adalah kembali ke masa muda. Tapi sayangnya udah nggak bisa. Apa yang bikin mereka pengen kembali ke masa muda kalau kalian mau tahu? Karena mereka menyesal nggak nyobain beberapa hal yang emang seharusnya mereka coba. Karena mereka takut untuk mengambil langkah. Karena mereka takut untuk gagal, takut untuk ini, takut untuk itu. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu coba dan kamu gagal. Setidaknya ketika kamu tua nanti kamu nggak akan nyesal. Oh, aku dulu nggak nyoba. Jadi kamu nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau kamu coba, sekalipun kamu gagal, kamu udah tahu. Oh, aku udah pernah nyoba, gitu loh. Jadi apa kalian mau menyesal ketika kalian tua nanti dan kalian nggak pernah mencoba sesuatu? Hal kecil aja, ketika kalian mau buka usaha, misalkan kalian dari keluarga yang isinya PNS semua, gue nggak ada masalah kamu PNS apa terserah, nggak ada salah. Misalkan kamu dari keluarga yang PNS semua, terus tiba-tiba kamu nih pengen buka usaha dan keluarga kamu bilang, udahlah nggak usah jadi pengusaha tuh ribet gini, mending kamu jadi PNS aja. Dan akhirnya kamu ngikutin kata mereka. Misalkan nanti ketika kamu tua, terus kamu lihat teman-teman kamu yang misalkan udah jadi pengusaha, rumahnya udah bagus, pensiun, anak cucunya udah jadi orang kaya semua, terus kamu gitu-gitu aja misalkan, kamu pasti nyesal, oh iya kenapa aku dulu nggak nyoba ini ya. Dan ketika kamu mencoba untuk mengulang waktu itu, udah nggak bisa lagi. Itu adalah suatu hal penyesalan terbesar yang mungkin bisa membayangkan itu sendiri. Silakan kamu bayangkan bagaimana kira-kira rasa menyesalnya itu. Hal terakhir yang pengen gue sampaikan ke kalian adalah ketika kalian mau mencapai 100 juta pertama, itu memang sangat-sangat berat. Jadi untuk kalian yang lagi ngejar 100 juta pertama kalian di umur berapapun, harus semangat, harus konsisten. Sekalipun hari ini nggak dapat hasil, besok pasti dapat hasil. Sekalipun besok nggak dapat hasil, besoknya lagi pasti dapat hasil. Gimana caranya? Kalian harus tetap konsisten. Konsisten itu adalah bukan ketika kamu ngelakuin sesuatu dan dapat hasil, terus besok kamu ngelakuin lagi. Tapi konsisten itu adalah ketika kamu hari ini nggak dapat hasil, kamu besok nyoba lagi, besok nyoba lagi, dan sampai kapan kamu ketemu hasil itu. Itu adalah konsisten yang menurut gua sesuai dengan opini pribadi gua. Jadi untuk kalian yang ngerasa kayak kalian hidupnya di situ-situ aja, yang mungkin kalian termakan dengan sosial media, orang yang umur muda udah bisa sukses segala macam, itu mungkin nggak apa-apa, itu jadikan itu sebagai motivasi, tapi jangan sampai merusak mental kalian. Karena pencapaian orang itu beda-beda. Tapi jangan jadikan ini untuk alasan juga untuk kalian yang nggak mau berusaha. Ingat, jangan jadikan ini sebagai alasan. Karena kalian pikir, kalau kalian sekarang mikir kalian nggak punya penghasilan, bahkan untuk rokok aja kalian minta ke teman kalian berpikirlah di luar sana ada anak kecil umur 16 tahun, 17 tahun yang penghasilannya sebulan 30 juta, 40 juta. Bahkan adik gue sendiri, gue udah pernah bikin satu video yang bahas tentang adik gue di sana. Adik kandung gue, itu dia menghasilkan sekitaran 1 bulan, itu umurnya sekarang baru 17 tahun. Itu bersihnya 30 juta. Dari usahanya, bukan dari orang tua. Gue udah sering bilang, gue bukan berasal dari keluarga yang kaya. Jadi kita semua pure sekarang jadi pengusaha. Pengusaha nyobanya merintis dari nol. Benar-benar ngerti seluk-beluk usaha dari awal itu seperti apa. Jadi untuk kalian yang bilang gue anak orang kaya dan sebagainya, itu terserah kalian. Cuma di sini gue niat baik banget untuk bilang ke kalian bahwa selalu ada kesempatan untuk kalian yang mau nyoba. Tapi kalau kalian selalu nyalahin keadaan, kalian nggak akan bisa ketemu titik terangnya. Ini semua kembali ke kalian. Gue nggak ada lagi yang bisa gue sampein. Kalau misalkan kalian selalu nyalahin keadaan, kalian selalu nggak bisa percaya sama orang-orang yang udah selalu bilang ke kalian bahwa kalian pasti bisa. Itu urusan kalian nggak akan bisa maju dan sampai kapanpun kalian akan nge-stuck di situ-situ aja. Oke, dan juga untuk kalian yang mau belajar bisnis, sekarang gue lagi sementara develop suatu website dan juga grup untuk kalian yang pengen belajar bisnis. Nanti di sana ada beberapa ide bisnis yang mungkin kalian bisa ikuti, dan mungkin ada beberapa teman-teman praktisi bisnis juga yang mungkin bakal ngasih informasi ke kalian, ilmu ke kalian untuk kalian gimana cara membangun bisnis dari nol dan gimana caranya buat bisnis kalian tuh bisa sustain dan berkembang ke depannya. Gua dan teman-teman yang lain tuh ngomong bukan sebatas ngomong ya, kita semua praktisi udah ada buktinya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalian bilang ngapain kita dengerin nasihat bisnis dari orang nggak punya bisnis? Kalau kalian udah tahu gue pribadi, kalian ngerti gue dari dulu seperti apa perjuangannya, kalian pasti tahu. Dan gue di sini ngomong bukan sebatas tong kosong nyaring bunyinya, tapi benar-benar ada pengalaman dan juga ada bukti nyatanya. Jadi terima kasih untuk kalian udah nonton video ini sampai selesai. Untuk kalian sekarang lagi sementara proses dan berjuang, semangat, sampai berjumpa di atas nanti.